Dalam pandangan saya, mereka yang berusaha memecah Prabowo dan Jokowi adalah mereka yang hatinya diisi kebencian, takut, berpikiran sempit, oportunis, dengki, menyimpan dendam, dan penyakit mental lainnya. Untuk menjelaskan itu, saya akan coba identifikasi penggolongan para pemecah belah ini. Pertama adalah mereka yang merasa kehadiran Jokowi akan memblok upaya mereka masuk ke kubu penguasa. Salah satu yang paling jelas adalah PDIP. Partai Bu Mega ini sungguh membenci Jokowi, baik karena mereka melihat Jokowi sebagai pengkhianat atau sebagai orang yang menghambat PDIP agar bisa masuk ke dalam kubu Prabowo. PDIP sudah teramat terang menunjukkan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan koalisi merah putihnya Prabowo. Tapi itu tak kunjung bisa terjadi karena kesalahan mereka juga. Mereka sampai saat ini masih terus menyiarkan suara kebencian dan bahkan fitnah terhadap Jokowi. Karena itu, selama Jokowi tetap menjadi sahabat dekat Prabowo, mereka merasa PDIP tidak akan mungkin bergabung dengan Prabowo. Mungkin karena Jokowi akan meminta Prabowo menolaknya. Mungkin juga karena Prabowo tidak bersedia menerima kaum banteng merah ini kalau mereka masih terus mencecar Jokowi. Karena itulah, mereka akan terus membangun propaganda anti Jokowi terus-menerus. Mereka menyerang Jokowi, Gibran, Kaisang, para menantu, dan tentu saja Bu Iriana. Mereka mungkin berharap kalau propaganda ini terus berlangsung intensif, pada titik tertentu Prabowo akan merasa tak nyaman dengan kehadiran Jokowi. Alasan kedua adalah soal Gibran. Para penyerang percaya Gibran berada di posisi wakil presiden karena Gibran diharapkan jadi calon presiden berikutnya. Anda mungkin sudah mendengar impian liar bahwa sebenarnya Prabowo hanya akan menjadi presiden selama beberapa tahun ke depan dan akan turun dari jabatan bahkan sebelum pemilu 2029 berlangsung. Ini tentu saja impian hasil mengarang bebas yang keterlaluan dungu. Prabowo mungkin tidak sesehat Jokowi misalnya, tapi kondisi kesehatannya cukup fit untuk menjadi presiden sampai 2034 misalnya. Prabowo juga bukan orang bodoh yang akan memberikan jabatan presidennya kepada Gibran. Jadi ini adalah imajinasi liar. Tapi biar begitu, pandangan semacam ini menunjukkan bahwa memang ada kekhawatiran bahwa Gibran akan maju sebagai calon presiden dan mungkin sekali akan memenangkan pertarungan yang diikutinya. Mungkin pada 2029, mungkin pada 2034. Karena itu mereka melihat duet Prabowo dan Jokowi terus bertahan, ini akan menjadi semacam jaminan bertahannya bagi Gibran untuk menduduki posisi wapres selama minimal 10 tahun. Kalau Gibran sukses menjadi wapres, dia akan punya peluang besar untuk bisa meraih kemenangan begitu dia maju dalam pertarungan pemilihan presiden. Sebab itu, Gibran harus dihabisi. Dinarasikan sebagai orang bodoh, tak suka baca, tak punya kemampuan memimpin. Dan dalam konteks itulah hubungan Prabowo dan Jokowi tak boleh melanggeng kompak. Prabowo harus tak puas dengan Gibran, karena memburuknya hubungan Prabowo dengan Gibran akan mempengaruhi kelanggengan hubungan Prabowo-Jokowi. Alasan ketiga adalah alasan dendam karena di masa Jokowi mereka menjadi pecundang. Di satu sisi saya hendak bicara tentang para pendukung Ganjar dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, saya hendak bicara soal tokoh-tokoh Islam yang marah karena Prabowo sekarang bersahabat dengan Jokowi, sehingga itu akan menghancurkan cita-cita mereka memenangkan Islam politik. Saya bicara soal kelompok pertama dulu. Mereka marah karena merasa dihianati Jokowi, yang semula mendukung Ganjar tapi kemudian berpindah haluan menjadi sahabat Prabowo. Saya dulu juga adalah salah seorang aktivis dalam gerakan relawan Ganjar. Saya mengenal mereka, sebagian bahkan secara dekat. Mereka tidak selalu adalah pendukung PDIP. Tapi mereka itu membayangkan Ganjar adalah capres yang memiliki syarat-syarat yang diperlukan memimpin Indonesia yang demokratis, yang anti korupsi, yang sejahtera. Jadi mereka masih mendendam karena Jokowi pindah gerbong. Ketika Jokowi terlihat masih berjalan bersama Prabowo di panggung politik Indonesia, mereka tidak terima. Dan mereka juga marah membara karena mereka sadar Prabowo menang terutama karena kehadiran Jokowi dan Gibran di kubu Prabowo. Sayangnya kalangan ini lupa bahwa Jokowi berpindah dari Ganjar ke Prabowo bukanlah karena kehendak hatinya sendiri. Jokowi pindah karena dia dilecehkan di PDIP, dijadikan sekedar petugas partai, dan disingkirkan dari gelanggang pengambilan keputusan internal PDIP. Saya percaya Jokowi setelah memimpin Indonesia 10 tahun,
sudah punya pengetahuan memadai bagaimana memimpin Indonesia untuk mencapai kejayaan. Tapi dia tahu sebuah pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan pro rakyat tidak akan bisa diwujudkan oleh kepemimpinan Ganjar dan PDIP yang menyetirnya. Karena itu tak ada pilihan lain bagi Jokowi selain berpindah berada bersama Prabowo. Dan Jokowi berharap Gibran akan terus berada mendampingi Prabowo untuk membantu Prabowo menjalankan kepemimpinannya dengan cara terbaik. Sekarang kita masuk ke kelompok kedua. Ini adalah kelompok yang sebagian orang-orang di dalamnya sudah membenci Jokowi sejak 2014 yang lalu. Kita bicara tentang orang-orang seperti Amin Rais, Anies Baswedan, Rizik Syihab, Faisal Assegaf, Abraham Samad, Refli Harun, dan sebagainya. Mereka semula berharap kemenangan Prabowo akan membuka jalan bagi kembalinya Islam politik ke panggung pemerintahan. Kehadiran Jokowi mereka percaya akan menjadikan mimpi itu tak akan terjadi. Bayangkan, mereka sudah memendam kemarahan terhadap Jokowi selama 11 tahun terakhir. Maka mau tidak mau, mereka harus melakukan propaganda habis-habisan sekarang untuk menghancurkan Jokowi di depan Prabowo. Mereka bukan pembenci Prabowo. Sebagian dari mereka menjadi tim pendukung yang kerja habis-habisan untuk memenangkan Prabowo pada 2014 dan 2019. Tapi sekarang Anda bisa bayangkan betapa sakit hati mereka melihat Prabowo menjalin hubungan akrab dengan Jokowi. Buat kelompok-kelompok Islam ini mungkin mereka merasa adalah sebuah kewajiban agama yang tak bisa dilanggar untuk menghabisi Jokowi. Karena itulah bagi mereka cara apapun termasuk memfitnah akan mereka lakukan untuk menghancurkan duet Prabowo-Jokowi. Apakah semua kelompok pembenci Jokowi ini akan sukses mewujudkan cita-citanya? Saya yakin tidak. Prabowo dan Jokowi adalah dua sahabat yang berposisi sehati. Prabowo dan timnya mungkin akan terus diserbu dengan segala macam ujaran kebencian, kebohongan, fitnah tentang Jokowi. Tapi percayalah, itu semua tak akan mengubah persahabatan mereka berdua. Prabowo dan Jokowi adalah dua pemimpin yang menggunakan akal sehat. Karena itu akal sehat mereka akan mengarahkan mereka untuk tetap bersahabat. Jokowi kembali menjadi sorotan oleh para politisi tanah air kita. Lagi-lagi kritik muncul dari para politisi PDIP. Tentu saja politisi PDIP tidak datang dari ruang kosong, bahwa kritik mereka itu juga datang dari sebuah istilah yang dipakai oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY mengatakan ada matahari kembar. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud oleh SBY bahwa ada matahari kembar? Bagaimana kita membincang hal ini? Apakah matahari kembar yang dimaksud SBY dan kemudian diberi bumbu-bumbu oleh politisi PDIP Deddy Sitorus itu menunjuk Joko Widodo? Teman-teman, istilah matahari kembar yang biasa dipakai dalam diksi-diksi politik itu sesungguhnya sesuatu yang mengandung pesan bahwa ada alarm bahaya. Mengapa? Karena biasanya rezim pemerintahan yang sedang berkuasa tidak menginginkan ada matahari kembar. Matahari kembar itu seringkali dikaitkan bahwa popularitas di antara presiden dan wakil presiden itu sama-sama kuat. Dan karena itu keduanya kemudian ingin menjadi yang utama di sebuah negara. Karena itu imbasnya ketika ada dua matahari, maka masing-masing ingin menunjukkan tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada mereka dengan target bahwa mereka menjadi orang yang saling mengalahkan satu dengan yang lain. Itulah tanda alarm bahaya bahwa istilah politik matahari kembar itu memang tidak diharapkan digunakan, karena itu berarti ada yang sedang menghadapi masalah yang serius dan itu terkait dengan rivalitas di antara para pemimpin yang sedang memimpin hari ini. Namun teman-teman, apakah yang dimaksud dengan matahari kembar itu Gibran? Yang sempat juga muncul dalam diskusi ruang publik bahwa Gibran disebut oleh seorang
ia ingin menjadi raja kecil. Dan itu juga yang dihembuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa ada raja kecil yang ingin melawan dirinya. Tetapi banyak orang juga sudah menepis bahwa rasanya Gibran tidak mungkin menjadi raja kecil yang dimaksud Prabowo. Tidak mungkin Gibran mampu menyaingi popularitas dan sepak terjang dengan segala pengalaman yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto. Kekuatan Prabowo tidak mungkin hari ini dikalahkan oleh seorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Karena itu tidak mungkin Gibran masuk dalam radar yang dimaksud sebagai raja kecil yang ingin populer dan popularitasnya ingin mengambil alih apa yang seharusnya dipunyai dan dimiliki oleh Prabowo Subianto. Namun teman-teman, ada pertanyaan kemudian juga yang mengemuka dalam diskusi para politisi kita ketika SBY mengeluarkan istilah atau diksi tentang matahari kembar, dan kemudian itu diupayakan dengan tambahan-tambahan yang bumbu-bumbunya itu semakin sedap. Ketika Deddy Sitorus misalnya mengatakan matahari kembar itu adalah Jokowi. Jokowi ingin mengambil popularitas Prabowo Subianto. Dan karena itu sepak terjang politik seorang Jokowi itu kemudian dianggap membahayakan seorang yang bernama Prabowo sebagai presiden definitif. Saya ingin katakan teman-teman, tuduhan yang kali ini ditujukan lagi-lagi kepada Joko Widodo, bahwa Joko Widodo dituduh sebagai matahari kembar yang ingin mengambil alih popularitas seorang Prabowo. Itu bukan tuduhan yang harus kita terima sebagai sesuatu yang berbasis data empiris. Mengapa? Karena lagi-lagi harus kita tegaskan, dan saya ingin tegaskan berulang-ulang, bahwa hubungan di antara Prabowo dan Jokowi itu adalah hubungan persahabatan dan persaudaraan. Mereka bersahabat dan mereka bersaudara. Dan karena itu persahabatan kedua tokoh ini melampaui kepentingan-kepentingan politik yang dimiliki oleh masing-masing dua orang sahabat ini. Karena itu ketika tuduhan bahwa Jokowi ingin menjadi matahari kembar, ia tidak mau menjadi presiden yang sudah purna tugas, tetapi ia ingin tetap cawe-cawe atau ikut campur ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto, itu sudah ditepis oleh seorang Joko Widodo. Ketika ada wawancara yang mengatakan, apakah memang Presiden Jokowi, Presiden ke-7 yang sudah purna tugas, ingin terus memberikan masukan pada Prabowo Subianto? Maka jawaban yang sangat baik yang disampaikan oleh Jokowi jelas dan harusnya diterjemahkan sebagai sebuah diksi politik, bahwa tidak mungkin Joko Widodo merendahkan dirinya dengan masih ikut campur atau cawe-cawe ke dalam pemerintahan seorang Prabowo Subianto. Karena itu, sikap respek dan hormat Jokowi itu ditangkap dengan baik oleh seorang Prabowo Subianto. Dan itulah yang dikatakan oleh Prabowo. Ia sungguh prihatin bahwa Jokowi terus-menerus dikuyu-kuyu sebagai sumber masalah dan menjadi sumber kegaduhan dari kehidupan berdemokrasi di tanah air kita. Disinilah teman-teman kita perlu mawas diri dan lagi-lagi memeriksa konstruksi berpikir kita. Kita menuduh Jokowi sebagai aktor yang ingin menjadi matahari kembar. Tetapi itu bukan sebuah upaya yang akan memperlemah hubungan di antara Prabowo dan Jokowi, atau bahkan ingin mampu mengkapitalisasi serangan-serangan ideologis yang ingin menghancurkan harkat martabat seorang Joko Widodo. Lagi-lagi saya ingin katakan, logika masyarakat kita sudah sangat cerdas. Berbagai macam tuduhan yang diarahkan kepada Jokowi, termasuk niatan untuk memisahkan hubungan di antara kedua tokoh ini, dan bahkan dikaitkan bahwa Jokowi menjadi sumbatan dalam relasi di antara Prabowo dengan Megawati yang tidak segera ada rencana pertemuan di antara kedua tokoh bangsa ini. Itu juga lagi-lagi harus kita katakan
tidak pernah berbasis pada data empiris. Dan tuduhan-tuduhan itu lagi-lagi harus datang. Harus kita katakan itu hanya datang dari fitnah dan ujaran kebencian belaka. Teman-teman, mari kita periksa apakah ke depan memang Jokowi itulah yang dimaksud dengan matahari kembar dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ataukah memang kita harus mencari referensi yang lain? Siapa yang dimaksud dengan matahari kembar? Tidak mungkin Jokowi merendahkan dirinya bahwa ia ingin mendapatkan dan menggapai atau mengambil alih popularitas Presiden Prabowo yang menjadi presiden definitif hari ini. Jokowi sudah menegaskan pemimpin kita hari ini adalah Prabowo. Karena itu jangan pernah kaitkan bahwa Jokowi adalah matahari kembar itu.